Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang bagaimana ketika bulan Ramadan ini sudah tiba. Sebagian ada orang yang betul-betul senang menyambut bulan Ramadan dengan hati yang tulus ikhlas. Sebagian ada yang biasa-biasa saja, mungkin sebagian ada yang mungkin kurang senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Karena sudah saya jelaskan, dari 3 golongan inilah Allah sudah memetakan, mengklasifikasikan, membagi golongan yang senang adalah orang imannya yang bagus, yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan hadirnya bulan Ramadan. Orang yang biasa-biasa saja dengan datangnya bulan Ramadan, ya, ini orang yang mungkin di dalam hatinya ada 2 cabang keimanan dan mungkin cabang kemunafikan, atau mungkin ketaatan dan perbuatan dosa. Kenapa? Ada bulan Ramadan ini dia tidak gembira, tidak senang, tenang-tenang saja. Kenapa? Mas tenang itu biasa, Ramadan ngono kae. Nah itu. Dan ada yang nggak senang dengan keadaan Ramadan karena menjadikan kehidupannya seakan itu sempit. Kenapa? Nanti disuruh puasa, nggak bisa bebas, nggak bisa maksiat, terbatasi dengan berdagang, jualan, ya. Ini dan itu masih banyak lagi alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Nah itu ya. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang Ramadan itu apa sih Pak Bu? Ramadan itu kalau dalam bahasanya itu diambil yaitu Ramadan. Ya. Ramadan ini adalah artinya membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu adalah dosa-dosa kita. Nah, makanya kalau kita memahami secara bahasa sampai secara pengertian makna yang syar'i, ya, itu orang itu kalau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, luar biasa. Kenapa? Karena saat itu di bulan tersebut dia sedang dibakar sama Allah. Ustaz, dibakar bagaimana? Maksudnya dosa-dosanya dibakar sama Allah. Dengan cara apa saja dibakar? Ya, makanya kalau kita perhatikan di dalam banyak hadis, maka Rasulullah bersabda dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun orang yang ibadah puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, ikhlas, hanya mencari ridha Allah dan pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Inilah maksudnya. Diampuni dosa-dosanya maksudnya adalah orang ketika ibadah di bulan Ramadan, kata-kata Ramadan itu akan membakar semua dosa yang dilakukannya kecuali dosa syirik. Ya, Bapak Ibu jelas? Nah, kita harus paham apa sih Ramadan. Nah, Ramadan membakar. Ada juga mengatakan Ramadan itu adalah sesuatu yang menjadikan orang itu harus menahan. Menahan dari apa? Teriknya matahari atau panasnya matahari. Nah, maka dari situlah orang yang berada di bulan Ramadan dia sedang menahan. Menahan apa Pak Bu? Lapar, minum, pembatal-pembatal puasa yang lain atau hubungan suami istri. Makanya dalam pengertian ilmu fikih yang dinamakan saum puasa itu adalah imsak. Apa Bapak Ibu? Imsak. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim Babu Siyam atau Babu Saum, dia menjelaskan makna puasa atau saum adalah al-imsak biniyatin ta'abudi lillahi ta'ala
anil syurbi wal akli wal jima' wa muftiratil siam. Puasa adalah menahan dari segala apapun yang itu bisa membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan suami istri, atau perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang itu bisa merusak pahala puasa atau membatalkan ibadah puasanya. Makanya dinamakan apa? Imsak. Makanya Ramadan itu orang itu dituntut untuk menahan nafsunya dari segala apapun yang bisa merusak dan membatalkan ibadah puasanya. Itu Ramadan. Kemudian para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Ta'ala, maka yang harus kita perhatikan di sini sesuai dengan judul yang kita sampaikan, Ramadan membentuk karakter manusia menjadi ahli Quran. Kalau kita pengen diakui oleh Allah sahnya puasa kita, ibadah-ibadah yang lain, maka syaratnya harus terpenuhi. Apa syaratnya? Di bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu berisi 3 pokok. 3 apa? Pokok. 1, Al-Quran mengandung petunjuk, hidayah. 2, Al-Quran mengandung bayinat, apa? Penjelasan-penjelasan, keterangan tentang segala petunjuk Allah, baik perintah, larangan, halal, haram, dan yang lainnya. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Furqan, pembeda. Pembeda apa? Pembeda ini orang mukmin, orang kafir, muslim, musyrik, taat, tidak taat, soleh, maksiat. Jelas di dalam Al-Quran gamblang. Kalau kita mau mempelajari isi Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.225 ayat. Jelas Bapak Ibu? Ya. Nah, kita mau nggak belajar Al-Quran? Kalau kita belajar, kesempatan di bulan Ramadan ini kita akan tumbuh menjadi ahli Quran. Dengan catatan apa? 3 pokok ini harus ada dalam diri kita. Oke, kita pending dulu adzan sebentar. Tafadhol. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن